Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Kadang kan anak itu yang kalau dikasih tahu, ya iya, ayolah sholat gitu kan, udah aja, jangan ditunda-tunda, kan nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi iya, tapi kita udah selesai sholat belum juga sholat. Sebagaimana ya kita sebagai orang tua supaya anak kita tuh istiqomah gitu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik anak itu memang berat, betul ya. Mau yang anaknya baru satu, mau yang anaknya sudah banyak, baik anaknya masih kecil ataupun sudah dewasa, masing-masing punya ujian tersendiri dalam mendidik anak. Makanya yang belum punya anak itu ujian, bagaimana diuji kesabarannya menanti anak. Yang sudah punya anak juga ujian. Apa ujiannya? Ujian dalam mendidik kebaikan anak-anak kita. Karena mendidik anak itu nggak semudah yang kita pikirkan. Apalagi di zaman sekarang nih, zaman teknologi yang luar biasa. Mendidik anak di zaman sekarang seperti menggembalakan domba di tengah kawanan serigala. Lengah dikit, habis anak kita makan sama serigala pada. Betul ya Bu ya? Sulit mendidik anak, menyuruh sholat sulit. Tapi paling tidak, kita orang tuanya juga istiqomah mengajak dan mendidiknya. Karena orang tua yang durhaka adalah orang tua yang benar-benar berlepas tangan, gak mau tahu anaknya mau sholat, mau ngaji, terserah, cuek gitu. Tapi kalau orang tuanya merasa bertanggung jawab, bagaimanapun dia anak saya harus kasih tahu, saya harus didik. Masalah dia nanti sholat atau tidak setelah saya didik, itu urusan dia sama Allah. Maka jangan pernah berlepas tangan kepada anak. Apalagi anak yang sudah dewasa dan berkeluarga. Ini banyak orang tua yang dia anaknya udah nikah nih, dia punya mantu, anaknya udah punya anak lagi. Kata kita bilang, udah deh ya, gak usah dicampurin, dia udah jadi kepala keluarga, dia udah punya suami, udah ada yang didik, gak usah lagi kita yang ngasih tahu didik, udah gede kok. Nah ini jangan sampai berlepas tangan. Orang tua yang baik, mau anaknya udah jadi orang tua, mau anaknya udah jadi kakek nenek, tetap kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak kita. Ya, jadi kalau anjuran dari Rasulullah SAW, anak itu usia 7 tahun ke atas itu harus dididik untuk melaksanakan sholat, masuk puasa dan lainnya, dengan didikan yang ya bolehlah agak tegas gitu. Kalau masuk usia 10 tahun dia masih nggak mau sholat, Rasul mengatakan boleh untuk dipukul. Tapi mukulnya bukan mukul yang nganiaya, nyakitin dia. Anak gak mau sholat, anak gak mau sholat, nggak begitu. Tapi pukulan yang mendidik itu sekedar untuk membuat sadar aja gitu. Bagaimana pukulan yang mendidik? Pukulan yang mendidik itu bukan nyakitin. Jadi ini sama dengan pukulan suami yang mukul istrinya ketika istrinya nusyus. Itu bukan ditampar sampai berdarah dengan benda tajam, dengan tangan, tidak. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan mukulnya itu misalkan punya istri nusyus, durhaka, atau anak nggak mau sholat, mukulnya itu kita ambil sarung tangan tuh, selepetin, gitu tuh. Saking nggak kerasnya tuh mukul, artinya cuma ya sekedar ngedidik aja, ya. Dan jangan memukul pada area-area inti atau pentingnya, nggak boleh. Itu pun memukul adalah solusi terakhir. Jangan anak nggak mau sholat sekali dipukul, anak nggak mau sholat 2 kali kita tampar, enggak. Artinya kalau sudah dibilangin, dididik, ditegasin, diomelin, tapi nggak mau juga, baru boleh memukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Gitu. Ya, jadi orang tua mengingatkan terus, itu harus terus dilakukan. Masalah dia, aduh, dari tadi diingetin nggak sholat juga. Ada yang sampai ditinggalin sholat, akhirnya udah keburu keluar waktu sholat. Itu kalau dia sudah balik, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia belum balik, yang penting tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah gugur karena sudah kita peringatkan. Itu ya Bu ya. Yang dosa adalah orang tua yang tidak pernah mendidik dan memperingati anaknya untuk melakukan kebaikan. Boleh bertanya? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi berhubungan dengan Saya izin sekalian makanin ya Bu ya, boleh ya? Berhubungan dengan soal kan kita boleh agak keras sedikit untuk menyuruh anak ya. Di dalam hal ini yang saya mau tanyakan mengenai hijab ya, anak kita.
kita sebagai orang tua udah menyarankan, bahkan kita udah memberi gambaran bahwa kalau kamu nggak menutup auratmu, kasihan orang tuamu nanti yang akan menanggung dosa juga. Terus dibalas dengan jawaban, yang penting bapak, maaf ibu dan bapak udah sampaikan ke saya, udah nasihatin saya, udah nyuruh saya, kalaupun saya nggak melakukan, kayaknya dia ngajari kita gitu, kalaupun saya nggak melakukan, dosanya udah nggak orang. Tapi kan sebagai orang tua kita tetap berharap untuk anak ini supaya memakai hijab. Nah terus ada trik-trik apa, atau seandainya pun kita tidak berhasil sampai anak itu memakai hijab, apakah tetap kami sebagai orang tua itu menanggung dosa dari anak kami yang tidak menutup aurat? Padahal kamu udah berusaha entah dengan cara apapun, kami bingung mau maksa, udah gede. Jadi yang kami takutkan yaitu imbasnya nanti apa memang kami juga mendapatkan Karena dosa. begitu ya Bu ya. Yang namanya anak itu kan beda-beda wataknya. Betul ya Bu? Kita punya anak 5. Tuh yang pertama sampai yang kelima beda-beda tuh cara nasehatinnya. Ada yang satu bagus, yang satu menjawab terus, yang satu begini dan lain sebagainya. Itulah ujian buat orang tuanya. Jadi kalau anak disuruh untuk menutup aurat, dia belum balik, itu dia ya masih proses ya, nggak berdosa, karena kalau anak-anak kan belum ada kewajiban ya. Tapi kalau bisa anak-anak yang belum balik pun sudah dididik dari kecil untuk cinta menutup aurat. Jadi dari kecil itu diajarin rasa malu. Jangan anak-anak kecil masih TK, biarin masih TK dipakein baju you can see, ininya kemana-mana, ininya kemana-mana. Akhirnya sampai gede dia merasa nyaman. Kalau bisa dari kecil dididik walaupun belum berhijab, tapi minimal bajunya sudah tertutup. Bagaimana kalau dia sudah balik? Capek ustazah saya nasehatinnya, disuruh nutup aurat masih nggak mau juga, ya. Padahal ibunya nutup aurat, kakak-kakak yang lain nutup aurat, kembali lagi itu hidayah Allah. Yang penting orang tuanya sudah maksimal dan berusaha sekeras mungkin untuk menyampaikan bahwa perempuan wajib menutup aurat. Dosa dia bagaimana? Dia sudah besar, balik, dia bertanggung jawab terhadap dosa tersebut. Yang berdosa adalah ketika dia tidak menutup aurat, ayah dan ibunya pun tidak pernah bertanggung jawab untuk mengingatkannya. Kalau ayah ibunya ngingetin terus, doain terus, kalau habis sholat, ya Allah kasih hidayah buat anak saya, ya Allah bukakan hatinya, ya Allah lembutkan hatinya untuk mau menutup aurat, ini doain terus nih sama orang tuanya. Insya Allah yang namanya doa orang tua itu mustajab, cepet nyampe ke anaknya, apalagi doanya yang baik-baik. Jadi terus peringati, terus doakan kebaikan. Masalah dia belum juga berhijab, padahal sudah tahu, ilmunya sudah tahu, hukumnya itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting orang tuanya nggak pernah lengah mengingatkan. Ya, sering-sering beliin baju tertutup, sering-sering kasih jilbab. Jadi kalau dia ulang tahun, nih mama beliin hadiah, hadiahnya jilbab. Nggak mau dipakai juga. Mungkin selain berdoa dan mengingatkan, kita perlu juga mencarikan teman atau pergaulan yang baik. Karena kadang banyak anak yang dia durhaka sama orang tua itu gara-gara salah pergaulan. Ya, dia nggak mau pakai jilbab, kenapa? Karena temen-temennya nggak ada yang pakai jilbab. Mah aku malu dong, aku kayak mama katanya. Mah aku malu dong di circle pergaulan aku, kok mereka nggak ada yang tertutup, aku kayak apa gitu. Nah ini perlu kita mencarikan tempat atau lingkungan terbaik buat anak-anak kita. Karena lingkungan itu menjadi faktor utama untuk merubah mereka. Jadi kalau nanti ngaji, ajak anaknya, gitu. Ajak anaknya ngaji, datang ke Liko, majelis taklim, ya. Kemudian kalau ada anaknya, sering aja nyalain tuh di YouTube atau di TV, di handphone kita tausiah yang berkaitan dengan perintah berhijab. Dan lama-lama namanya orang sering ngedengar nasihat, kalau hatinya lembut, apalagi hidayah Allah datang, lama-lama dia mau juga berubah ya Bu ya. Kurang lebih begitu. Seperti itu ya Bu. Iya, SD SMP pakai hijab, giliran Begitu dewasa ya, itu karena lingkungan. SMA-nya umum kan, umum dan teman-temannya mayoritas nggak berhijab. ada rata-rata berhijab. Sekarang kan anak-anak malah lebih suka berhijab. Berhijab. Tapi Gak apa-apa, itu proses. Apalagi mereka baru masa-masa puber balik ya. Nanti ada waktunya, insya Allah mereka akan paham betul bahwa berhijab ini bukan cuma kewajiban, tapi kebutuhan.
Dia harus tekankan, nak, hijab bukan kewajiban, kebutuhan. Gitu. Ya, insya Allah didoain terus ya Bu ya. Amin. Baik. Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Jadi pokoknya hargai setiap orang yang sedang berproses pakai jilbab, ya. Sekali lagi ini saya mau ngomong nih Bu, ada video saya viral di mana-mana. Masuk yang nonton di TikTok mungkin juga banyak yang salah paham ya, salah sangka ya. Saya bilang atau di kajian itu terkait hijab syar'i. Padahal di video itu saya nggak ada yang namanya melecehkan orang yang pakai hijab syar'i. Selama ini kan yang kita pahami syar'i itu jilbabnya panjang ya, ada yang sampai bercadar dan lain sebagainya. Itu syar'i, betul, memang itu syar'i. Ya, betul. Tapi banyak oknum yang memotong-motong video saya menjadi beberapa detik atau menit yang harusnya kajiannya 1 jam panjang kayak begini. Dia potong, ya. Padahal ceramah atau tausiah saya itu sedang mengkampanyekan acara hijab world. Bagaimana kita mengajak yang belum berhijab untuk pakai hijab. Yang sudah berhijab, yuk diperbaiki lagi hijabnya gitu. Ya, terus saya mengatakan kepada orang-orang yang sedang dalam proses berhijab, jangan pernah takut, ajaran agama itu sungguh indah. Jadi ada nih, mohon maaf nih, anaknya nggak mau pakai jilbab tadi. Kenapa dia takut disangka kayak mama dan lain sebagainya? Harus A, B, C, D. Tidak setiap orang punya proses. Betul, kita nggak bisa ngatain begini ya Bu, saya tidak membenarkan, tapi ada orang pakai hijab. Dia masih pakai lepis, dia masih pakai atasan ketat, tapi dia udah pakai hijab. Itu dia baru hijrah. Kenapa? Hargai prosesnya. Dia makin lagi nambah ilmu agama, dia rubah pakai rok, ya. Dia rubah pakai baju yang lebih longgar. Walaupun hijabnya tidak begitu panjang, tapi dia sudah menutup dengan lebih baik. Itu proses. Naik lagi, dia sudah mulai mengulurkan jilbabnya ke dadanya. Dia mulai memakai gamis. Dia mulai memakai jilbab ya, pakaian-pakaian yang longgar. Itu proses. Jadi semua orang prosesnya berbeda-beda. Sekali lagi, di video itu saya tekankan, jangan pernah menganggap diri kita paling syar'i, paling soleha. Hargai orang yang hatinya masih butuh hidayah untuk berproses. Ada orang yang nggak mau datang ke pengajian. Kenapa? Ketika dia datang ke pengajian, dia melihat yang pakai hijabnya panjang-panjang, sudah syar'i, saya malu, akhirnya dia nggak mau ngaji. Tidak, kita pahamin, nggak apa-apa, proses. Ini kamu juga sudah sesuai syariat kok pakaiannya. Yang penting kamu sudah mau berhijab, memakai pakaian longgar, sok datang ke pengajian, gitu. Ya. Jadi hargai siapapun yang berproses, mau itu anak, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kalau ibu-ibu nanti dapetin video saya, mau di TikTok, mau di Instagram, ini banyak yang hujat saya dari kemarin nih, mau di TikTok, mau di Instagram, dan lain sebagainya, itu cuma dipotong. Padahal kalau dia nonton fullnya 1 jam lebih, nggak ada unsur saya tuh ngatain orang yang jilbabnya panjang, yang pakai cadar. Dulu saya kuliah Bu pakai cadar. Saya dulu kuliah di Mesir, Al-Azhar, pakai cadar. Yang cadar bagus, ya. Ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cadar wajib, ada yang mengatakan cadar sunnah. Masing-masing. Jadi kita tidak perlu menjudge dan lain sebagainya. Bukan itu makna atau inti dari video tausiah saya sebenarnya. Cuman kalau zaman sekarang kan orang hobinya dipotong biar FYP. Betul ya Bu ya? Biar rame, biar jadi masalah. Kalau saya tipe orang yang main medsos, ketika saya dengar tausiah, ceramah dari salah seorang guru, dan itu cuma potongan, saya buru-buru cari fullnya. Saya buru-buru klarifikasi, ngeri, jari kita nih, ngeri, udah langsung menghujat orang lain, itu ngeri. Masya Allah Bu, dari kemarin saya dikatain lulusan Al-Zaitun. Ya, muridnya Panji Gumilang lah, saya itu pada bilang gitu, sesat lah, apalah dan lain sebagainya. Saya cuma bilang sama suami, alhamdulillah, alhamdulillah. Toh yang motong video bukan saya, yang sebarin bukan saya ceramah direkam sama orang, dipotong-potong, yang akhirnya jadi fitnah dan lain sebagainya. Ya, intinya kita yuk hargai siapapun yang berproses dan jangan pernah percaya dengan potongan video, gitu ya Bu ya. Ibu-ibu kan sekarang sering, betul nggak? Main internet dapat potongan video, langsung taruh. Ya, jadi perlu adanya klarifikasi terlebih dahulu, milih dulu. Sedih saya dari kemarin Bu, video saya beredar kemana-mana, padahal bukan saya yang share itu. Ada oknum tertentu yang
Padahal niat saya bukan begitu dan mereka nggak nonton video fullnya. Ini saya sampaikan juga karena saya lagi live TikTok. Mudah-mudahan teman-teman pada denger juga gitu ya. Jadi nggak ada niat saya untuk meremehkan siapapun. Yang udah jilbab panjang, alhamdulillah bagus bu, udah syar'i. Yang sampai sudah bercadar, alhamdulillah bagus. Ya, yang belum bisa seperti itu juga alhamdulillah, dia proses masih memperbaiki diri. Jadi semua butuh prosesnya masing-masing. Gitu ya, Ibu ya. Terus ingetin anaknya. Terus diingetin, yang penting dia sudah mau menutup dengan pakai pakaian longgar dan sudah mau ikut ngaji, terus ajak-ajak biar hidayah Allah terus datang buat dia, insyaallah. Baik ibu-ibu, ya. Dia mau kos nanti di Semarang. Oh iya, jauh ya. Ya doa ibu insya Allah mustajab, cepat nyampe ke anaknya. Terus doakan kebaikan ya bu ya. Baik ibu-ibu sekalian, saya rasa karena sudah 11:30, saya nggak panjang lebar ini bu ya. Ibu-ibu juga udah pada pegel kayaknya ya. Benar nggak? Ini duduknya udah berubah-ubah dari tadi. Udah tua. Ya, betul ya. Udah kesemutan, asam urat, kesemutan. Gimana bu? Walillahilham, alhamdulillah, titipan dari Allah. Ibu lebih cantik lagi insyaallah. Ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak. Terakhir saya minta Ummul Quran Suratul Fatihah kita baca bareng-bareng ya bu ya. Buat Ibu Desis keluarga yang telah memberikan ruangnya, tempatnya buat kita, makasih banyak ya Bu. Kita doakan Ibu Desis sehat walafiat, berkah selalu ada Ibu Siti Khalidah juga ya, sehat walafiat, para ustazah yang pada hadir pagi hari ini. Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kumpul kita dalam kebaikan insya Allah, sama-sama ngaji ini ya, mudah-mudahan berimpact positif buat kehidupan kita dan keluarga kita. Kita dijadikan Allah hamba yang lebih taat lagi, hamba yang paham sadar akan titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh doa sekalian nih kan. Bu, sekali lagi doa ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana wa sabit imanana wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa kathir arzaqana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil walidain wa bi barakatil walidain wa bi barakatil walidain. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.